ibadah ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala Ibnu Taimiyah, ya beliau mengatakan al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, yaitu sebuah nama, sebuah perbuatan yang terkumpul padanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Itu sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhai. Minal aqwal, baik yang berkaitan dengan perkataan seperti zikir, membaca Al-Qur'an, tasbih, bertakbir dan lain sebagainya. Wal a'mal, dan juga yang berkaitan dengan perbuatan, salat, sedekah, haji, zakat dan lain sebagainya. Adh-dhahirah, baik yang nampak, ya seperti tadi salat, zakat dan lain sebagainya. Awil batinah, atau sesuatu yang tidak nampak dari amalan hati, seperti niat, kemudian mengharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk juga ibadah, karena termasuk amalan. Ya, baik amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, dari amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota badan. Maka semuanya itu adalah ibadah. Ya, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Itu adalah makna dari ibadah. Ma hiyal ibadah? Kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia adalah untuk ibadah, maka orang yang di dalam hatinya ada semangat untuk menjalankan firman Allah dan juga sabda Rasulnya, dia akan bertanya-tanya, taib, saya tahu Allah menyuruh saya untuk beribadah. Sekarang apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Supaya saya benar-benar menyerahkan ibadah ini kepada Allah, supaya saya tidak salah langkah menyerahkan sesuatu yang sebenarnya ibadah, karena saya tidak tahu definisinya, pengertiannya, akhirnya diserahkan ibadah tersebut kepada selain Allah SWT. Maka tentunya akan timbul di dalam benak kita pertanyaan, apa itu ibadah, sehingga saya bisa menyerahkan ibadah ini benar-benar hanya kepada Allah. Maka beliau membuat pertanyaan yang kedua, mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Kemudian beliau mendatangkan definisi ibadah yang ringan, yang ringkas. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwali wal af'al. Yang dimaksud dengan ibadah adalah seluruh nama yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan yang diucapkan oleh lisan manusia atau berupa perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia, maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Kaidahnya, rumusnya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kad du'ai was salati wal dzabhi wa ghairiha, baik berupa doa. Doa ini adalah ibadah. Dicontohkan oleh Syekh dengan beberapa contoh, bukan pembatasan. Doa ini masuk di dalam ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain. Kabar dari beliau SAW bahwasanya doa adalah ibadah. Karena disebutkan juga di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Berdoalah kalian kepadaku, ini perintah dari Allah.
menyuruh kita sebagai hambanya untuk memanjatkan doa kepadanya. Dan perintah Allah menunjukkan bahwasanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang dibenci. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Kalau itu diperintahkan menunjukkan bahwasanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, berarti Allah senang dan cinta apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Tidak meminta kepada Allah, justru meminta kepada selain Allah, maka Allah marah kepada orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya doa dicintai oleh Allah. Kalau dicintai berarti dia adalah ibadah. Dan kalau ibadah maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Makanya doa dengan berbagai jenisnya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh beristighatsah kepada nabi, beristi'adzah kepada orang yang meninggal, beristi'adzah kepada jin, karena ini adalah bagian dari doa. Ya, dan doa adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Was-salati wad-dzabhi wa ghairiha. Dan salat, demikian pula menyembelih dan selainnya, maka ini semua adalah bentuk ibadah. Salat jelas, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat untuk Allah. Berarti kita diperintahkan untuk melakukan salat bagi Allah. Kalau dia perintah berarti ibadah, berarti dicintai. Kalau dicintai berarti itu adalah ibadah. Barang siapa yang salat untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Wadzabhi, demikian pula menyembelih. Menyembelih ibadah atau bukan? Ibadah. Karena Allah mengatakan setelahnya wanhar. Dan sembelihlah, yaitu sembelihlah untuk Allah. Berarti menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Karena Allah menyuruh kita untuk menyembelih bagi Allah, untuk Allah, berarti ini adalah perintah. Dan kalau itu perintah maka itu dicintai oleh Allah. Dan setiap yang dicintai maka termasuk apa? Ibadah. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidup dan matiku lillah, untuk Allah, bukan untuk lin nabi, bukan untuk lil malaikah, bukan untuk lil jin, tapi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya sembelihan tidak boleh untuk selain Allah. Ada sebagian orang menyembelih dilemparkan ke sumur. Menyembelih untuk siapa itu? Untuk yang menunggu sumur tersebut. Menyembelih dilemparkan ke laut. Untuk siapa? Untuk jin yang menunggu laut tersebut. Enggak boleh seorang muslim demikian. Dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya dan juga sembelihnya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nusuki dzabhi lil hayawanat. Yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah menyembelih hewan. Baik. Dalilnya dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya takarrub, ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Makanya tadi definisinya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan menunjukkan kepada kita bahwa di antara ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib.
Ya, salat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan yang insyaallah akan kita masuki sebentar lagi, haji yang wajib, ya, salat yang wajib, umrah yang wajib. Maka ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haditsun qudsiyun rawahul Bukhari, hadis ini adalah hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu tentang pengertian ibadah, berarti segala sesuatu yang dicintai oleh Allah maka itu dinamakan apa? Ibadah. Al-ibadah ya. Ibadah, apa sih al-ibadah? Ibadah itu secara bahasa diambil dari az-zul, yaitu kehinaan. Contohnya misalnya thariqun mu'abbad, itu jalan yang ditundukkan, yang dihinakan. Kalau jalan masih belum bisa dilewati, enggak dibilang thariq ghairu mu'abbad, belum bisa dilewati. Tapi kalau sudah diatur, diratakan, dikatakan thariq mu'abbad, bisa diinjak-injak. Karena sudah dihinakan untuk bisa diinjak. Misalnya abdun, yaitu hamba, hamba yang terhina, tunduk kepada majikannya atau yang punya ya. Misalnya, ini makna ibadah, kembali kepada makna kehinaan. Kemudian secara syar'i bagus ya, Syekh Muhammad Al-Shinqiti menukil makna ibadah menurut perkataan para ulama. Intinya makna ibadah itu macam ada yang mengatakan at-ta'ah ma'al khudu', ta'ah ma'al khudu', itu ketaatan disertai ketundukan. Kemudian juga maknanya adalah perbuatan fi ghayati dzul, ya. Fi'lun fi ghayati dzul, fi ghayati az-zul, yaitu perbuatan di puncak kerendahan. Nah, kenapa kita perlu menafsirkan makna ibadah? Karena saya ingin menjelaskan, dan ini ada tafsiran yang lain, tapi maknanya kembali kepada makna kehinaan. Ibadah itu contohnya adalah doa, ya. Kemudian apa? Menyembelih, ya. Kemudian apa? Nazar. Apa lagi? Salat, ya. Ya, tawakal, ibadah hati, ya. Berharap, roja, banyak ibadah perkataan, ibadah perbuatan, ibadah hati. Ini semua ibadah. Secara bahasa benar, kalau kita salat tunduk kepada Allah, kita wakal, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita berdoa menghinakan diri kepada Allah. Ini semua kalau diserahkan kepada selain Allah, syirik atau tidak? Syirik. Kalau mereka enggak, bukan syirik, enggak ada masalah. Selama kamu tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Selama kamu meyakini bahwasanya itu wali-wali telah diberi izin oleh Allah untuk membantu. Mau bilang, ya Ahmad al-Badawi, ya Syekh al-Arab, ishfi li ibni. Di YouTube ada. Wahai Ahmad al-Badawi, sembuhkanlah anakku. Subhanallah. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita saja dalam masalah tauhid kita pelajari, tidak boleh kita menisbahkan kepada sebab. Kalau kita sembuh kita mengatakan gara-gara dokter saya sembuh. Syirik atau bukan nih? Syirik lafal. Apalagi langsung minta, wahai Ahmad Badawi yang sudah mati. Lalu kita minta kepada dokter, ya mungkin boleh, dia masih hidup, dan kita pun harus menisbahkan kesembuhan kepada siapa? Allah. Ini orang mati, minta kesembuhan, dari mana seperti ini? Dia bisa apa? Dia bisa apa ya? Minta ya Ali, ya Husain, sudah bilang Ali bin Abi Thalib, tidak bisa apa-apa. Ali bin Abi Thalib, ya. Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha mengetahui, dan tidak bisa menyelamatkan. Jadi ini poin yang penting, ikhwan, karena di sana ada pemahaman sebagian ahlul bidah, tidak semua tentunya, tapi ini cukup tersebar, bahwasanya silahkan kamu beribadah kepada selain. Mereka tidak namakan ibadah. Namanya ibadah itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Kalau kamu minta itu bukan ibadah. Kata dia tadi, kita sebutkan, mau minta, mau tawassul, mau istighosah, selama tidak meyakini itu ikut mencipta, ya, maka tidak dikatakan apa? Syirik. Terus kenapa kamu minta sama Nabi, minta kepada Abdul Qadir? Ya karena dia sudah diizinkan atau diberi izin atau dia akan menyampaikan, ya. Kita bilang mana izinnya? Abdul Qadir Jailani diberi izin oleh Allah untuk ngatur laut? Enggak ada.
Bahkan yang sudah diizinkan saja kita nggak boleh minta. Contoh malaikat. Malaikat ada diizinkan cabut nyawa orang enggak? Namanya malaikat apa? Maut. Ada malaikat pengatur hujan, namanya Mikail. Malaikat maut, ada yang mengatakan Israel tapi hadisnya dhaif. Yang benar malakul maut. Bolehkah kita berdoa, wahai malaikat, jangan cabut nyawaku sekarang. Meskipun dia telah diizinkan Allah, tapi dia tidak bisa menjalankan kecuali seperintah. Ini ada jelas-jelas dalil bahwasanya dia yang bertugas cabut apa? Nyawa. Itu pun tidak boleh kita berdoa kepada dia. Nah, boleh kita pergi, wah malaikat hujan, pindahin hujannya ke sini dong. Kamu kan sudah diberi oleh Allah untuk mengatur. Kalau enggak sampaikanlah kepada Allah. Enggak boleh syirik. Itu padahal malaikat benar-benar mengatur hujan. Ada malaikat penjaga gunung, pengatur gunung, enggak boleh. Malaikat gunung itu Merapi jangan jangan enggak boleh. Itu sudah jelas-jelas ada dalil mereka ngatur. Makanya Allah berfirman, "Fal mudabbirati amra." Demi malaikat-malaikat yang mengatur atas izin siapa? Allah. Nah, kalau Abdul Qadir Jailani rahimahullah ngatur apa? Mana dalilnya dia ngatur? Sudah meninggal. Mana dalilnya Sayyid Al-Badawi mengatur sudah meninggal? Justru kita disuruh untuk ziarah, untuk kita doain karena dia sudah enggak bisa apa-apa. Nabi SAW pergi ke syuhada Uhud, mendoakan mereka atau minta doa sama syuhada Uhud? Mendoakan. Ini kok bolak-balik orang sudah mati malah mintain. Terus apa dalilnya? Dia kemudian diizinkan untuk bisa menolong? Enggak ada dalilnya. Jadi khayalan ya. Saya sudah sampaikan kemarin. Ali bin Abi Thalib, sebagian orang Syiah ketika di pesawat dia mengatakan, ya Ali, ya Ali. Saya bilang ini melazimkan 3 kesyirikan. Pertama, meyakini Ali Maha mendengar. Yang kedua, meyakini Ali radhiyallahu anhu Maha mengetahui. Yang ketiga, meyakini Ali bisa mengatur pesawat atau mengatur angin supaya pesawatnya bisa selamat. Dan ini super kesyirikan. Karena ketika dia mengatakan ya Ali, dia yakin Ali mendengar. Kalau Ali enggak dengar, ngapain dia bilang apa? Ya Ali. Ini konsekuensi logis. Antum di atas pesawat antum bilang ya Ali, berarti antum dengar Ali dengar atau tidak? Yakin. Antum yakin Ali dengar atau tidak? Yakin. Ini orang Syiah maksudnya, bukan antum. Maksudnya kalau orang Syiah di atas pesawat terus kemudian pesawat goyang dia bilang ya Ali, ya Ali. Dia ngomong gitu dia yakin Ali dengar atau tidak? Kalau dia enggak yakin Ali dengar, ngapain dia panggil ya Ali kemudian dia tidak dengar? Kemudian kenapa dia panggil? Karena dia tahu Ali mengetahui kondisi dia. Berarti Ali Maha mengetahui. Kemudian kenapa dia panggil? Karena dia tahu Ali bisa menolong dia. Ini semua super syirik. Sementara Ali bin Abi Thalib masih hidup ketika Abdurrahman bin Muljim bersama 2 orang temannya rapat di Mekah di bulan Ramadan, kita akan bunuh Ali. Saya tugasnya bunuh Ali, kamu tugasnya bunuh Muawiyah, kamu tugasnya bunuh Amr bin As di bulan Ramadan. Mereka rapat gitu. Ali bin Abi Thalib tahu enggak? Dia enggak tahu. Makanya dia meninggal radhiyallahu anhu. Mereka ngomong-ngomong, Ali tahu atau tidak? Ali masih hidup tidak tahu. Ini Ali bin Abi Thalib sudah meninggal di atas pesawat lagi. Ya Ali gimana? Yang benar aja ya. Kemudian kalau orang sudah syirik, akal enggak pakai. Akal enggak jalan. Makanya bersyukur kepada Allah antum tidak melakukan apa? Kesyirik.